Gereja hadir di tengah-tengah kehidupan manusia di muka bumi ini, yang seharusnya dapat menjadi tempat mengadu bagi umatnya. Lalu, bagaimana jika gereja saat ini beralih pada sikap apatis yang hanya mementingkan citra dirinya dengan mengesampingkan orang-orang yang terpinggirkan? Jackson adalah seorang anak remaja yang baru saja menginjak usia 17 tahun. Dia akan mengikuti proses katekisasi untuk baptisi di gereja. Namun, proses katekisasi tidak seperti yang ia bayangkan, karena ada sesuatu hal yang tak terduga terjadi pada dirinya saat itu. Shalom, selamat sore Pak Pendeta. Ya, salam, selamat sore, silakan duduk. Oh ya, sebelum kita mulai, saya mau ngecek dulu di grup WhatsApp. Teman-teman kamu pada datang apa enggak ini? Kok enggak ada kabar dari tadi? Saya cek dulu ya. Ya Pak. Oh ya, tadi kamu kesini naik apa? Jalannya? Aku jalan aja Pak. Jalan kaki? Iya Pak. Rumahku udah bersih. Udah izin orang tua kan katekisasinya? Udah Pak. Oke. Gak sampai malam banget ya Pak. Iya, paling cuma 1 jam katekisasi itu. Oh, ini temenmu pada izin semua itu. Oh, Kita mulai katekisasi sendiri gak apa ya? gak apa-apa Pak. Ya udah. Sebelum mulai katekisasi, kamu bawa Alkitab? Gak apa-apa Pak. Lupa tadi. Waduh, perlengkapan katekisasi malah gak dibawa lagi. Ya udah, bawa Alkitab saya. Baca dulu ya di Lukas. Nih saya kasih. Ma, pulang Ma. Iya anakku, masuk. Gimana tadi katekisasinya? Kayak biasa aja Ma. Gak apa-apa kok. Kok gak bagus gitu? Gak kok Ma. Kayak biasa aja. Sini dong cerita, kenapa? Capek mungkin Ma. Ya udah, kalau itu tidur aja dulu, nggak apa-apa. Yaudah Ma, aku ke kamar dulu Ma. Iya. Mamanya kebingungan melihat sikap sang anak yang tidak seperti biasanya. Hingga pada akhirnya, Jackson memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Banyak sekali kerjaan hari ini. Banyak yang menumpuk. Siapa lagi ini yang telepon? Halo Pak. Oh, iya. Halo, Nak. Iya Pak, aku mau cerita Pak. Iya, bagaimana? Ya, cerita aja. Tadi aku ke katekisasi kan Pak. Terus teman-teman aku yang lain nggak jadi datang Pak. Tapi Pak Pendetanya mulai katekisasinya sama aku aja. Terus tiba-tiba Pak Pendeta lecehkan aku Pak. Gak mungkin lah. Kamu ngarang aja kamu ini. Masa Pak Pendeta seperti itu? Harusnya kan dia jadi teladan yang baik. Gak mungkin lah Pak Pendeta seperti itu. Ngarang aja kamu ini. Serius Pak, aku nggak bohong kok Pak.
Kok papa lebih percaya sama Pak Pendeta sih daripada aku? Udahlah, Papa ini sibuk. Masih banyak kerjaan yang harus Papa selesaikan. Nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya udah deh Pak. Ya. Diko, Diko, sini nak. Ada yang mau mama bicarakan. Ya Ma. Sini dulu nak. Tadi mama sudah dengar cakapanmu sama papamu. Apakah itu benar nak? Benar itu Ma. Masih gak percaya beliau melakukan itu sama kamu. Terus papa kamu bilang apa? Papa nggak peduli sama aku Ma. Apa? Papa nggak peduli sama aku. Dia lebih percaya sama Pak Pendeta Ma. Ini gak bisa gitu. Ini tenang aja ya. Mama akan selalu diri kamu. Mama akan selalu ada untuk kamu. Hati nurani seorang ibu memang tidak dapat kita pungkiri. Orang tua Jackson akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan majelis gereja terkait peristiwa yang menimpa anaknya. Namun, lagi-lagi semesta seakan-akan tidak berpihak pada dirinya. Gereja berupaya untuk menutupi perbuatan keji itu dan membungkam korban dengan mediasi. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Jadi saya selaku orang tua dari Jackson ingin menyampaikan bahwa saya mendapati anak saya mengalami pelecehan seksual Ibu. Dan pelakunya adalah Bapak Pendeta Ibu. Awalnya memang saya sebagai orang tua tidak langsung mempercayai, tapi karena ini anak saya sendiri yang bilang dan saya percaya itu sehingga saya membawa ini kepada ibu. Dan saya tidak menyangka bahwa bagaimana seorang hamba Tuhan melakukan hal seperti ini, Ibu. Begitu, Ibu. Waduh, maaf Bu, masa Pak Pendeta seperti itu? Itu tidak mungkin Bu. Mohon maaf Bu, tapi tidak mungkin bagaimana ya kalau sudah ada korbannya seperti ini? Iya, saya mengerti perasaan Ibu, tapi untuk saat ini, bagaimana kalau kita mediasi bersama saja Bu? Iya, supaya berita ini tidak menyebar kemana-mana dan supaya tidak merusak citra gereja juga Bu. Ini sudah bukan masalah kecil lagi. Bagaimana kita bisa hanya jalur damai? Bagaimana dengan kondisi psikologis anak saya yang sampai saat ini dia pun belum stabil? Di mana peran gereja kalau seperti ini adanya, Bu? Saya nggak habis pikir ya. Setelah sekian lama, gereja tidak becus dalam menangani kasus ini. Jackson yang semula hanya sebagai korban, kini dianggap sebagai tersangka pencemaran nama baik kepada seorang pendeta. Penderitaan Jackson sebagai korban terus bertambah, dan Jackson mulai mencari-cari tempat untuk melampiaskan emosinya, yaitu melalui media sosial.
Dan kini cerita hidup Jackson telah menjadi viral di dunia maya. Kembali lagi dengan saya di kabar harian setempat. Dikabarkan penangkapan seorang pendeta di kota Konohagakure. Kasus ini merupakan buntut dari viralnya cuitan online oleh korban di media massa. Tindakan pendeta ini sangat disayangkan oleh masyarakat sekitar dan para jemaat di gereja tersebut. Kasus ini baru mencuat setelah 1 bulan korban mengalami pelecehan. Hal ini dikarenakan pihak para majelis gereja yang terkesan menutupi dan menyelesaikannya dengan jalur damai. Korban mengalami trauma berat yang menyebabkan dirinya mengurung diri selama 1 bulan lamanya. Oknum pendeta berinisial RA ini telah diamankan ke kantor kepolisian dan telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim seberat-beratnya. Demikian sekilas info hari ini. Pucuk dicinta ulang dan tiba. Jika semesta tidak berpihak pada Jackson, tetapi Tuhan senantiasa berpihak padanya. Perbuatan keji itu akhirnya terbongkar dengan sedikit cuitan keberanian dari sang korban. Kini, pihak keluarga yang dirugikan dapat sedikit bernafas lega ketika mendengar bahwa pelaku kini mendapat hukuman. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Jackson masih harus terus berusaha untuk menyembuhkan trauma yang ada dalam dirinya. Gereja seharusnya membuka diri dan tidak menutup mata jika ada penyimpangan dan masalah yang terjadi di lingkup gereja. Gereja perlu duduk bersama sebagai bagian yang netral di dalam setiap permasalahan yang ada. Gereja perlu menggunakan komunikasi yang tepat dan sesuai, karena komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada, bahkan masalah yang terjadi di lingkup gereja. Pengambilan keputusan yang etis terhadap setiap para pelaku memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap para korban. Dalam nama Bapa, Tuhan dan Roh Kudus, kita salah. sorry. Selesai.